Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, sir. I am Nora Fidila, NIM 19242201 from class 191D01. Information System Major. Project 2 was present perfect tense. Definisi. Present perfect tense adalah suatu pola kalimat dengan perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan suatu aksi atau peristiwa masa lalu yang masih berlanjut sampai sekarang. Jadi, peristiwanya baru saja terjadi, tapi hasil atau akibat dari peristiwa tersebut masih bisa terlihat dan masih bisa dirasakan pada saat pembicaraan terjadi. Selain itu, tense ini biasanya digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau membahas tentang pengalaman atau perubahan yang berkaitan dengan suatu tempat. Rumus present perfect tense dan pola kalimat dalam formula kalimat nominal. Pola kalimat positif atau afirmatif. Rumusnya subject plus have atau has plus been plus complement. Pola kalimat negatif, rumusnya subject plus have atau has plus not plus been plus complement. Pola kalimat interrogatif atau tanya, rumusnya have atau has plus subject plus been plus complement plus tanda tanya interrogatif. Di sini ada contoh pola kalimatnya, yaitu yang positif. You have been a creative writer since 2018. Kamu telah menjadi seorang penulis kreatif sejak tahun 2018. Kemudian, kalimat negatif contohnya, we have not been hungry. Kita belum merasa lapar. Kemudian ada contoh kalimat kata interrogatif. Has he been very busy this week? Apakah dia sangat sibuk pekan ini? Rumus present perfect tense dan pola kalimatnya dalam formula kalimat verbal. Pola kalimat positif atau afirmatif, rumusnya subject plus have plus has plus verb 3. Pola kalimat negatif, rumusnya subject plus have plus atau has plus not plus verb 3. Pola kalimat interrogatif atau tanya, rumusnya have atau has plus subject plus verb 3 plus tanda tanya interrogatif. Dan contohnya, contoh kalimat dari pola kalimat verbal dan present perfect tense yaitu pola kalimat positif. I have eaten 3 times a day. Saya sudah makan 3 kali sehari. Pola kalimat negatif, they have not paid their orders. Mereka belum membayar pesanan-pesanan mereka. Pola kalimat tanda interrogatif, have they surprised Cynthia? Apakah mereka sudah memberi kejutan pada Cynthia? Important notes. Have atau has termasuk ke dalam auxiliary verb. 2. Auxiliary atau have digunakan untuk subjek pertama atau one. You dan plural subjek lainnya seperti plural pronoun yaitu they, we, plural noun atau boys, men, dan compound subjek dengan kata hubung and yaitu you and I, Masya and David. 3. Sebaliknya, auxiliary atau has berlaku pada singular subject yaitu kata ganti orang ketiga atau biasa dikenal juga sebagai third person singular pronoun yaitu he, she, it, dan singular noun seperti penyebutan nama orang seperti Grace, Sherry, etc. 4. Pada bagian kalimat interrogatif, lawan bicara cukup menjawab dengan yes, yaitu I, you, we, they, have, atau yes. He, she, it, has untuk jawaban iya. Sementara itu, apabila jawabannya tidak, maka bisa ditambahkan not seperti no, I, you, we, they, have not, atau no, he, she, it, has not. Rumus question words dalam present perfect tense. Untuk pertanyaan tentang tempat proses, alasan, rumusnya adalah sebagai berikut. QW
plus have atau has plus been plus subject plus verb 3 plus past participle plus object. Contoh kalimatnya, Why have you moved the table? Mengapa kamu memindahkan mejanya? Rumus question words dalam present perfect tense. Rumus untuk menanyakan subjek. QW plus have atau has plus verb 3 plus C. Contoh kalimatnya yaitu, Who has washed the shoes? Siapa yang mencuci sepatu? Di sini ada time expression, already, just, recently, lately, ever, yet, for untuk keterangan waktu seperti for the 5 hours, since atau sejak. Fungsi present perfect tense yang pertama menunjukkan suatu pengalaman. I think I have seen this movie before. Aku rasa aku pernah melihat film ini sebelumnya. 2. Menunjukkan suatu perubahan. Your English has really improved since you studied at America. Bahasa Inggris kamu sangat meningkat sejak kamu belajar di Amerika. 3. Menunjukkan suatu pencapaian. My doctor has learned how to read. Saudaraku telah belajar cara membaca. 4. Menunjukkan suatu kejadian yang belum selesai. I'm so sorry. My boy has still not arrived for school. Aku sangat khawatir. Anakku masih belum sampai dari sekolah. 5. Menunjukkan beberapa kejadian dalam waktu yang berbeda. I have seen several doctors for my illness. Aku telah menemui beberapa dokter untuk penyakitku. Thank you. Share